Kita mau meluncur ke universitas terbuka. Dulu saya sempat kuliah di universitas terbuka atau disingkat UT. UT yang cabang atau yang ada di Surakarta. Ini kita mau ke kantornya. Lihat-lihat dulu kalau beli buku, meskipun saya sedang beli buku, itu di kantornya. Saya dulu pernah kuliah di UT. Nah, kantornya dulu di Kerten ya, di Kerten. Nah, sekarang sudah pindah ke sini. Itu tahun 2004-an ya. Nah, kebetulan saya juga ketua alumni UT Surakarta. Nah, kita mau ketemu Bu Direktur. Yuk kita masuk. Mas. Jam berapa pulangnya, Pak? Pulang jam berapa? Bu? Iya. Lantai 2 toh? Oh iya. Oh iya, udah lewat sini deh. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, kita ketemu lagi dalam podcast Muhammad Toha. Dan pada hari ini kita hadir atau datang atau sowan di kantor UT Universitas Terbuka Surakarta. Nah, yang akan kita ajak ngobrol adalah Ibu Direktur UT Surakarta. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak Toha. Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Lama nggak ketemu. Alhamdulillah lama ketemu. Yang penting saling berdoa. Betul. Saling berdoa, saling mendoakan tetap sehat, tetap istiqomah, tetap sabar gitu aja. Yeah. Bu, ini ngobrol-ngobrol tentang UT karena saya lulusan UT juga. Betul. Saya punya kewajiban untuk ya memberi kontribusi, setidaknya memberi informasi kepada teman-teman semuanya, masyarakat semuanya, apa to UT iku. Ya, padahal mahasiswanya terbanyak katanya, Bu. Betul, iya. Berapa sih jumlah mahasiswa sekarang? Total dari dulu? Ya, total maksudnya total itu nasional ya, nasional tambah ya. Itu ada sekitar lebih dari 400, Pak. Target kita tahun 400 ini 400.000, betul. Target kita tahun ini itu 500.000. 500.000. Ya, itu UT nasional ya. Kalau untuk UT Surakarta, kita kemarin itu sudah dapat 10.000 kurang 11 mahasiswa. Surakarta 10.000, Bu? Ya, dan nanti kita targetkan tahun ini mudah-mudahan tercapai, insya Allah tercapai 11.000. 11.000? Ya. Berapa jurusan sih? Kalau UT Surakarta berapa jurusan? Ada lebih, jadi kalau jenjangnya itu lengkap, Pak. Ada 4, ada diploma, ada sarjana, ada magister atau S2, dan ada doktor. Oh, doktor juga ada? Juga ada, ya, untuk ya administrasi publik dan manajemen. Ya. Nah, kemudian kita ada lebih dari 40 program studi. 40 program? Iya, jadi banyak sekali itu. Jadi masyarakat punya pilihan yang sangat luas untuk memilih program studinya yang cocok dengan kebutuhan mereka itu. Katanya kemarin itu kan dapat record of Muri gitu ya? Ya, ada 6. ada kriteria apa sih itu recordnya itu? Satu, mahasiswa terbanyak. Mahasiswa terbanyak. Ya, lulusan terbanyak. Lulusan terbanyak. Ya, kemudian kemarin kelas daring atau ya kelas daring ya. Karena kelas daring itu COVID itu terbanyak ya, sampai banyak sekali puluhan ribu. Kemudian jangkauan
jangkauannya terluas. Jadi kita kan menjangkau masyarakat sampai ke lereng-lereng gunung dan sebagainya. betul, Terus betul. apa lagi ya? CPNS terbanyak. terbanyak. Ya, terus ada satu lagi 6 lah Pak. Iya, Sampai iya. nggak hafal karena banyaknya. Jadi memang yang terbanyak itu di UT ya. Terbanyak. Yang itu di UT ya. Betul. Terluas, terbanyak lagi. Iya. Enggak, ini kok bisa terbanyak CPNS karena memang yang daftar dari lulusan UT memang banyak ya untuk daftar CPNS Iya, itu ya. iya banyak. Waktu itu kan ada beberapa formasi ya, apa namanya, dari rekrutmen itu kan ada beberapa formasi iya. ya, termasuk guru, kemudian nakes gitu ya, Iya. dan formasi lainnya gitu. Nah, kita ada di urutan pertama yang apa ya, terbanyak terekrut di CPNS. Dan untuk itu tahun rekrutmen 2019 ya, untuk tahun berikutnya P3K-nya kita juga Terbanyak juga? sekali, ya. Jadi kalau pengen jadi P3K atau ASN, kuliahlah di UT. Nah, itu kan isyaratnya begitu. Ya, salah satu. Karena kenapa harus kuliah di UT itu, Bu? Ya, jadi gini, kenapa sih orang harus kuliah di UT? Karena ada hal-hal unik di UT Ya. yang itu sangat mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Ya. Saya selalu mengatakan bahwa kehidupan atau dunia itu kan maju Pak, stagnan enggak apalagi mundur, maju. Dan sesuatu yang sifatnya maju pasti persyaratannya akan menjadi lebih meningkat atau lebih kompleks. Sehingga masyarakat kalau ingin survive ya harus ngikuti dong perubahan zaman, harus mengikuti dong prasyarat-prasyarat itu gitu. Nah, saya suka mencontohkan begini. Pada saat saya kecil dulu ya, untuk jadi pegawai toko itu SD nggak lulus saja bisa. Sekarang harus SMA loh, ijazah SMA. betul. Nah, artinya apa? Persyaratan menjadi naik. Yes. Nah, sehingga masyarakat harus juga mau meningkatkan kualifikasinya. Yes. Dengan cara apa? Dengan cara berkuliah. Nah, kemudian Jadi pertanyaan kenapa harus kuliah itu tadi Ya, ya? secara Tapi umum kuliahnya kenapa harus di UT? Nah, Ya. itu jawaban berikutnya adalah, loh Bu, saya itu sudah bekerja. Saya waktu saya nggak bisa dong Bu kalau harus ke kampus setiap hari gitu. UT adalah pendidikan tinggi jarak jauh. Jadi Anda tidak perlu datang ke kampus, tapi kampuslah yang akan mendatangi Anda. Jadi jangan Jadi kampusnya khawatir. bisa jalan ke Jalan ya Pak, mendatangi satu demi Datang satu. begitu ya. Kampusnya kan ada di tablet. di Ada tablet ya. smartphone, Nah, ya. ini yang menjadi penting. Jadi sebelum ada daring itu, ketika COVID kan daring semua kan, Betul, online semuanya. iya. UT sudah lebih dulu daring ya. Sudah Dari dulu ya. iya. Jadi nggak kaget ketika daring. Enggak, itu jalan dengan sendirinya. Mahasiswanya juga sudah tidak kaget. Jadi pertama karena UT ini kampusnya mendatangi, Ya. tidak didatangi. Betul. Nomor dua apa Bu? Nomor 2 adalah kita punya slogan lagi, semua bisa kuliah. Semua bisa kuliah. Ya, Maksudnya semua bisa itu apa? kuliah. Ya semuanya. Tapi nggak lulusan SMP nggak bisa. Nah, ya? ini satu dulu saya belum, masih titik. Jadi semua bisa kuliah, koma gitu ya. Tapi harus memiliki ijazah minimal SLTA sederajat termasuk paket C gitu ya. Jadi kalau yang belum punya ijazah SLTA silahkan masuk ke paket C. Ya, terus nanti mendaftar ke UT. Kok semua Bu? Iya, karena tidak mempersyaratkan usia. Ya, ya. Ya, mau usia berapapun selama semangat belajarnya masih tinggi, ayo berkuliah Ya, di ya, UT. ya. Tidak mempersyaratkan tahun ijazah, ya. Jadi mau lulusan tahun kapanpun, Bisa. monggo silahkan ya. Saya suka ngobrol bercanda itu. Kalau kalian punya ijazah Padepokan Majapahit pun gitu ya, seolah-olah itu bisa gitu ya. Asal itu diresmikan oleh pemerintah gitu. Padepokan Majapahit udah ada SMA belum ya? Iya. Nanti lama-lama zaman kerajaan letter C itu juga ijazah letter C. Ya, artinya ijazah SLTA tapi tahun berapapun bisa. Gitu. Nah, tadi Anda tidak perlu datang ke kampus, kampus yang mendatangi Anda dimanapun domisili Anda itu bisa. Bu, saya itu polisi hutan, kita punya mahasiswa polisi hutan, ya bisa polisi hutan kan Kuliah di hutan bisa. bisa. Ya, ada sinyal gitu. Sekarang juga sinyal udah semakin bagus ya. Jaringan di Indonesia udah semakin bagus. Ada di lereng-lereng gunung, ada di kepulauan terpencil dan sebagainya gitu. Itu bisa
kuliah dimanapun Anda berada. Ini kayak ABRI dulu, Iya. laut bisa, udara bisa, darat Darat bisa. bisa, pegunungan bisa. Jadi asal ada sinyal. Asal ada sinyal, iya Asal betul. ada sinyal. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah itu tadi, saya tidak bisa masuk ke harus berkuliah setiap hari jam sekian sampai jam sekian ya, karena UT silahkan Anda mau belajar jam berapapun bisa gitu ya, bahkan mungkin sambil ronda gitu, Bapak suka ronda ya. Oke. bawa HP belajar di situ, karena modulnya atau buku bahan ajarnya itu ada di dalam modul. Oke, Semuanya jadi sudah yang kita pertama lengkapi. tak terbatas ruang, yang kedua tak terbatas waktu. Betul. Nah, yang ketiga apa, Bu? Tak terbatas usia, Usia, tak iya, terbatas geografis, usia. demografis tidak terbatas. Ya. geografis, Pokoknya demografis ijazah SLTA dan yang sederajat. Ya. Dan itu pertama itu, kedua motivasi harus tinggi. Iya. Ya, dan saya yakin sih teman-teman masyarakat yang ingin meningkatkan kualifikasinya karena sadar bahwa memang kualifikasi harus meningkat supaya tidak tergilas oleh zaman, pasti motivasinya tinggi. Iya. Ya, yang mahasiswa UT kan sekarang usianya muda, Pak. Jadi 17 sampai 35. Kalau dulu kan sepuh-sepuh kayak Pak Tua ya. Pak Tua dulu masuk ke UT sepuh-sepuh. Ya, udah tua. Bukan sepuh tua. Iya, tapi kan berhasil sukses ya, daya tahannya. Nah, itu salah satu hidden kurikulumnya UT adalah pembentukan karakter tangguh. Ya, contohnya seperti Pak Toha. Pak Toha itu masuk ke UT sudah sibuknya minta ampun. Pasti kalau belajar disuruh harus datang jam segini dan segini pasti sudah nyerah karena kesibukannya. Tapi dengan pembelajaran di UT di mana teman-teman mahasiswa bisa mengatur waktu belajarnya sendiri sesuai dengan kesibukannya, ya ini hasilnya seperti Pak Toha bisa selesai gitu ya. Dan yang lebih tinggi-tinggi juga banyak kan. Betul, Lulusan UT itu ya. kan. Lulusan UT itu macam-macam segmennya, ada jenderal, Jenderal bintang 5, bintang iya. 6, bintang 7. Saya kan bintang 9, Bu. Oh ya. Kemudian ada artis, Artis banyak. Anang Hirmansyah Oh, kemarin iya. ya. Banyak. Kemudian ya banyaklah. Ada teman-teman kita juga tenaga migran ya, dulu yang disebut TKI. Banyak, kita ada 3.000-an mahasiswa, ada tersebar di lebih dari 50 negara. Ya, dan mereka itu senang sekali dengan kehadiran UT karena pada saat itu saya pernah ini Pak, ngobrol-ngobrol lah ya dengan salah satu TKI dari Korea. Mereka mengatakan waktu saya ke sana itu masih baru terbentuk Pokjarnya. Mereka mengatakan bahwa sangat senang sekali dengan ada UT di sana karena setiap kali mereka itu pulang dari bekerja itu, merantau itu, uang tuh habis nggak tahu. Sementara mereka harus setiap 2 tahun kan tekan kontrak lagi gitu, dan mereka ngomong bahwa kita nggak pengen Bu selamanya begini. Nah, dengan belajar menjadi sarjana itu mereka punya peluang yang lain gitu loh. Ketika mereka lulus ada yang bikin apa seperti bimbel bahasa Inggris karena memang suami istri waktu itu istri itu ngambilnya bahasa Inggris gitu ya. Jadi akhirnya mereka ada yang beralih profesi yang tidak selamanya jadi guru menjadi bimbel ya macam-macam Pak, yang tidak selamanya menjadi tenaga kerja itu. Betul. Ya, jadi ya seperti itulah sumbangsih UT untuk bangsa Indonesia. Bentar, kembali ke laptop tadi kan tanpa tak ada batasan demografi, geografi, usia. Terus yang keempat itu apa? Itu tadi pertanyaan kenapa harus kuliah di UT? Katanya murah, Bu. Betul, Murah ini yang mau saya berapa? katakan. Benar, sangat terjangkau. Karena satu semester itu sekitar 1.350.000. Satu semester itu 6 bulan, Pak. Itu rata-rata semua program? Iya. Atau rata-rata? Kalau ambilnya non paket. Ambilnya non paket. Non paket. Yang berbeda itu yang program keguruan ya. Program keguruan itu lebih mahal, sekitar hampir 3 jutaan ya. Hampir 3 jutaan lah. Gitu. Kenapa lebih mahal? Karena ada praktek-praktek ya. Kemudian sistem informasi ya. Sistem informasi, kemudian perencanaan wilayah kota. Tapi kalau yang lainnya rata-rata 36.000 per SKS. 36.000 per SKS ya, tadi 1.350.000 dibagi 6, jadi per bulannya hanya sekitar kurang dari 250.000. Iya. Loh, itu zaman saya kuliah tahun 80-an, 83-85 itu kan kalau di negeri 1 SKS